dihampiri sama si Rizky itu sambil merangkak nangis. Nah, benar-benar wajahnya Rizky ini seperti hampir menempel di wajahnya Yoga yang sedang memejamkan mata seperti bermeditasi. Nah, tiba-tiba setelah dekat itu, Rizky tertawa dengan sangat menyeramkan. Yoga ini nggak berkeming, masih tetap kayak gini. Nah, Rizky itu terus saja tertawa. Nah, setelahnya Yoga ini seperti ditunjuk-tunjuk gitu jidatnya, ditunjuk-tunjuk kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang-rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kewarasan dalam berpikir. Nah, pada kesempatan kali ini ada satu cerita yang datang dari rencang kita bernama Anis. Jadi Mbak Anis ini domisilinya ada di Solo, Jawa Tengah. Dia membagikan pengalamannya ketika mendaki ke Gunung Lawu via Cemoro Kandang. Nah, dalam pendakian tersebut Mbak Anis ini bareng dengan 5 orang temannya dan sempat mengalami kejadian yang menurut kami ini sangat menyeramkan. Bahkan ada beberapa temannya ini yang tersesat sampai beberapa jam. Nah, sebenarnya faktor apa yang menyebabkan pendakian mereka ini mengalami keganjilan-keganjilan? Baik, sebelum kami lebih jauh menuturkan cerita dari Mbak Anis ini, sebelumnya kami ingin mengucapkan matur suwun, terima kasih bagi rencang-rencang semua yang sudah subscribe, sudah like, sudah komen, sudah share video-video dari channel ini. Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya. Tentunya agar channel ini lebih berkembang dan kami menjadi lebih bersemangat dalam membagikan cerita-cerita terbaru. Dan semoga amal kebaikan rencang-rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi cerita kali ini dikirim oleh rencang kita bernama Anis. Jadi sedikit saya ceritakan terlebih dahulu mengenai latar belakang dari si pengirim cerita, Mbak Anis ini. Jadi Mbak Anis ini memang asli kelahiran Solo, berdomisili di Solo. Nah, kondisinya pada saat ini dia sedang menjalani satu studi di salah satu kampus yang ada di kota tersebut. Nah, Mbak Anis ini punya seorang cowok pacar ya, namanya itu Gunawan. Mbak Anis ini bercerita bahwasanya dia dan Gunawan ini sudah berpacaran cukup lama semenjak mereka kelas 2 SMA. Sampai hari ini mereka ini masih kuliah di satu kampus yang sama itu, hubungan mereka ini masih terjalin dengan cukup baik-baik saja dan bisa dikatakan lancar lah. Karena mereka ini punya satu hobi yang sama, yaitu mendaki gunung. Nah, Mbak Anis juga bercerita, pacarnya itu Gunawan adalah cowok yang bisa Mbak Anis katakan ini soleh. Karena Gunawan ini tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktunya sama sekali. Nah, dia juga punya satu kelebihan. Jadi pacarnya itu Gunawan mengerti atau memahami mengenai dunia-dunia supranatural. Karena pada waktu mereka dulu pernah ikut satu kegiatan yaitu di Klatsar, ada satu kejadian di mana ada peserta yang kerasukan, kesurupan pada waktu itu. Nah, di situ Gunawanlah yang bisa dikatakan mengobati, menyembuhkan. Nah, pada momen itulah Mbak Anis ini jadi tahu kalau pacarnya ini agak paham mengenai hal-hal seperti itu. Nah, mereka berdua ini memang kuliah di salah satu kampus yang ada di Solo. Kampusnya ini sama. Dan mereka punya teman akrab, 3 teman akrab. Ada Rizal, Rizky, dan Gita. Nah, pada suatu hari mereka berlima. Jadi Gunawan, Anis, Gita, Rizal, dan Rizky ini berkumpul di salah satu tempat tongkrongan, bisa dikatakan seperti coffee shop langganan mereka di dekat-dekat kampus. Mereka ini kumpul dan membahas liburan semester ini mau kemana. Pada waktu itu memang liburan semester. Nah, sempat ada obrolan kalau mereka ini mau liburan ke Bali, mau liburan ke Bandung, dan lain sebagainya. Akan tetapi kan kalau mereka ini liburan ke kota-kota yang bisa dikatakan itu jauh, mereka ini boros gitu, nggak bisa menghemat pengeluaran. Sedangkan mereka ini sedang kuliah. Jadi ada beberapa dari mereka yang sudah bekerja, akan tetapi seperti magang, part time, terus mengerjakan
kerja-kerja sampingan gitulah sambil mereka ini kuliah. Jadi mereka ini agak mikir kalau mau pergi-pergi ke tempat yang jauh, jadi yang boros. Sampai pada akhirnya di situ Mas Gunawan ini memberi saran kepada mereka untuk naik gunung saja. Nah, mereka ini sedang berdiskusi untuk liburan mau kemana, tiba-tiba ada satu cowok ini datang ke lokasi tongkrongan mereka. Cowok itu menyapa mereka dan duduk di salah satu kursi. Ternyata itu adalah cowok barunya dari Gita. Nah, posisinya berarti Mbak Anis ini berpacaran dengan Gunawan, Rizal ini berpacaran dengan Rizky, dan Gita ini jomblo. Nah, pada kesempatan itu Gita itu ternyata memberi surprise kepada teman-temannya, kejutan. Ini lo tak kenalin, ini pacarku yang baru, namanya Yoga. Nah, di situ Yoga pun memperkenalkan diri. Akan tetapi nampak Yoga ini banyak diemnya, karena dia kan bisa dikatakan orang barulah dalam kumpulan mereka. Nah, setelahnya mereka melanjutkan lagi membahas ini mau kemana setelah diberi masukan untuk naik gunung saja. Nah, karena memang yang sudah sering dan bahkan dikatakan pendaki aktif itu cuma Gunawan dan Anis, pasangan itu, teman-teman yang lain ini agak tidak setuju. Terutama si Rizky. Rizky ini bisa dikatakan anaknya agak penakut gitulah. Tanya di situ sama Anis, Nis, dan nanti kalau naik gunung itu gimana? Aku itu sering dengar kok cerita-cerita di YouTube, di media sosial, kalau naik gunung itu nanti ada gangguan-gangguan, ada bla bla bla, dijelasin semua sama Rizky. Anis ini nampak tersenyum. Alah, kamu itu kok percaya? Itu kan bagian dari dunia entertain. Nggak apa-apalah, lagian aku sama Gunawan juga sudah sering naik gunung tapi nggak pernah mengalami, alhamdulillah, keganjilan ataupun hal-hal mistis lainnya. Yang benar kamu tanya lagi kan Rizky, karena dia memang penakut. Iya benar, udah di situ ditenangin sama Gunawan. Udah Ki, manggilnya kan Rizky ini Kiki. Udah Ki, kamu ini nggak usah khawatir. Toh ada aku, ada Hanis juga, ada teman-teman yang lain, nanti kita saling menjaga lah. Lagian naik gunung ini kan buat teman-teman semua ini kan hemat, kita bisa lebih mengenal alam bebas, kita lebih fresh nanti pikirannya melihat dedaunan, lihat pohon, kita lihat alam bebas lah, pokoknya kita lebih enjoy aja nanti kalau kita udah masuk kuliah lagi. Nah, setelah diyakinkan di situ sama Gunawan dan Anis, teman-teman yang lain pun akhirnya setuju. Nah, di situ akhirnya Gunawan ini bilang, ya sudah kita berangkat di hari Kamis tanggal 19. Nah, tiba-tiba Yoga, pacar barunya dari si Gita ini bilang sama Gunawan, ngapunten Mas Gun, permisi, kalau ndak tanggal 19 hari Kamis gimana ya, hari lain aja. Nah, agak kaget Gunawan ini. Loh, kenapa Mas Yoga kalau hari itu? Ndak apa-apa sih Mas, cuma harinya kurang bagus, kata eyangku. Nah, Gunawan ini kan agak bingung sama teman-teman yang lain. Saling pandang, terus di situ Gita ini menyahut, gini loh teman-teman, gini, tak jelasin ya. Jadi Yoga ini bisa dikatakan indigo. Dia punya kelebihan khusus dan bisa dikatakan pula dia punya perewangan. Nah, perewangan Yoga ini biasa dipanggil eyang oleh dia. Itu jelas sih Gita pada waktu itu. Oh, kayak gitu. Kata Gunawan kan, ya sudah. Sebenarnya itu berseberangan dengan Gunawan. Yoga ini berarti kepercayaannya itu berseberangan dengan Gunawan. Akan tetapi karena Gunawan ini mencoba untuk berusaha menghormati Gita pada waktu itu, Gunawan cuma nurut. Oh ya sudah Mas Yoga, menurut Mas Yoga yang bagus hari apa, ayo kita berangkat. Nah, akhirnya Yoga ini bilang, ya sudah Mas, itu kan tanggal 19, kita berangkat tanggal 21, hari Sabtunya kan juga tidak apa-apa, atau hari Jumatnya tanggal 20. Itu tidak apa-apa, tanya Gunawan. Tidak apa-apa Mas, ini sudah, eyangku sudah berbisik seperti itu. Oh ya sudah kalau gitu. Akhirnya disepakati mereka akan berangkat pada hari Jumat, tanggal 20. Nah, setelahnya Gunawan ini agak ngobrol-ngobrol sama si Anis di situ. Yang Gunawan ini nanya ke Anis, ini aneh aja, ini pacarnya kita yang baru. Dicubit sama si Anis, kamu yang bener, kalau ngomong jangan keras-keras, nanti kedengeran ndak enak. Aduh, iya. Nah, akhirnya mereka kan sepakat itu. Hari pendakian sudah disepakati, dan singkat cerita, tibalah hari pendakian.
Nah, ketika hari pendakian itu tiba, mereka semuanya berkumpul jadi satu. Total ada 6 orang yang berangkat kan. Ada Gunawan, Rizal, Yoga, Anis, Rizky, dan Gita. Nah, mereka berangkat dari Solo itu menuju ke base camp Cemoro Kandang menggunakan satu mobil, yaitu mobilnya dari Gunawan. Mereka berangkat pada sekitaran jam 2 siang dari Solo. Nah, memang estimasi dari Solo untuk menuju ke base camp Cemoro Kandang ini tidak terlalu jauh ya. Jadi estimasinya itu cuma 2 jam lah. Sampai pada akhirnya mereka tiba di base camp Cemoro Kandang itu pada sekitaran jam 4 lebih 15 menit sore. Mobil diparkir. Nah, di situ Gunawan ini langsung menuju ke pos perizinan untuk mengisi simaksi, untuk memberikan KTP dan lain sebagainya lah. Gitu, karena posisinya Gunawan ini sebagai leader tim. Karena teman-teman yang lainnya kecuali Gunawan dan Anis, jadi keempat teman yang lain ini belum pernah naik gunung sama sekali. Jadi itu adalah pendakian pertama mereka ke Gunung Lawu via Cemoro Kandang itu. Nah, setelah simaksi, Gunawan pun menuju ke area istirahat yang ada di base camp Cemoro Kandang. Gunawan ini sempat bilang sama teman-teman yang lain, teman-teman, gimana? Kita mau langsung jalan atau nanti saja kita istirahat dulu? Nah, di situ yang menjawab ini justru Yoga. Mas Gun, kita berangkat nanti aja. Agak malam gimana Mas? Habis maghriban. Loh, kok habis maghrib? Kenapa Yok? Tanya Gunawan. Nggak apa-apa Mas. Habis maghrib aja lah Mas. Oke Mas. Nah, Gunawan ini agak mikir. Jadi seperti ada sesuatu yang disembunyikan oleh Yoga. Akhirnya karena Yoga ini sudah mendesak terus, Gunawan pun setuju karena dia sifatnya kan ngemong di situ. Gunawan sama Anis ini sifatnya ngemong teman-teman yang lain yang belum pernah mendaki gunung sama sekali. Akhirnya dia nurut. Dia sempat bilang ke Anis, gimana yang? Nggak apa-apalah, turuti aja. Oh ya sudah. Ya sudah, nanti kita berangkat pada sekitaran 6:30 malam saja. Teman-teman yang lain pun setuju. Akhirnya mereka istirahat di base camp, mereka membersihkan diri. Mereka ngopi-ngopi lah, santai di situ sembari ngobrol dengan pendaki lain yang ada di base camp juga. Nah, singkat cerita, pada sekitaran 6:30 malam, mereka ini mulai untuk beranjak jalan. Sebelumnya mereka ngecek lagi peralatan pendakian, terus logistik yang akan mereka bawa itu, barangkali ada yang kurang. Dan setelah dicek itu, Gunawan bilang sama teman-teman lain, teman-teman ini tolong nanti barang-barang, peralatan, tas, semuanya ini dijaga baik-baik karena aku nggak enak kalau nanti ada yang hilang. Nah, karena barang-barang itu perlengkapan pendakian memang disewakan oleh Gunawan di rental outdoor milik temannya. Karena si Rizal, Gita, Yoga, terus si Rizky ini kan belum sama sekali naik gunung, jadi disewakan pada waktu itu oleh Gunawan. Makanya dia berpesan seperti itu. Nah, setelah teman-temannya bilang siap Mas, siap, jalanlah mereka untuk masuk ke jalur pendakian. Mereka jalan ini. Nah, mereka jalan ini baru 15 menit mereka jalan ini. Kondisinya belum masuk ke dalam hutan yang lebat, masih di jalan setapak biasa gitulah. Mereka jalan, tiba-tiba Yoga ini bilang sama teman-teman yang lain, berhenti dulu, berhenti. Nah, teman-teman yang lain kan berhenti. Karena formasinya yang paling depan ini Gunawan sebagai leader. Nah, Yoga ini memilih jalan di paling belakang sebagai sweeper. Nah, mereka berhenti. Gunawan kan tanya sama si Yoga. Ke belakang dia noleh. Ada apa, Yok? Nggak apa-apa, Mas. Ini kok dari arah hutan itu ada kuntilanak yang sedang mainin rambut ini mandang ke arahnya Rizky terus. Nah, di situ Gunawan kan agak kaget. Loh, ini anak gimana kok malah dibilangin kayak gitu? Jadi, menurut penuturan Mbak Anis ini, pacarnya itu sempat mikir pada waktu itu. Kok kayak gitu diomongin? Harusnya enggak diomongin. Bukan masalah apa-apa karena faktor kalau teman-teman yang lain di situ dengar, jadi kan akan berdampak teman-teman yang lain ini menjadi takut yang tadinya enggak takut. Nah, akhirnya kan sugesti mereka bisa menjadi buruk dan itu bisa mencelakai mereka, rombongan mereka atau mereka pribadinya masing-masing. Nah, di situ Gunawan kan sempat bilang sama si Yoga ini, ya sudah Kak, kalau ada kayak gitu lagi, sambil agak teriak kan karena di belakang jauh, jangan dibilangin ya, udah kamu simpen aja, nggak usah dibilangin. Oh iya ya Mas, siap. Nah, setelah mendengar apa yang Yoga katakan, secara otomatis Rizky kan menjadi agak takut di situ. Dia sempat tanya sama pacarnya si Rizal,
Yang itu gimana sih? Yoga maksudnya? Kok katanya ada yang liatin aku kuntilanak? Rizal ini karena dia sifatnya ngemong gitu melindungi. Jadi dia ini bilang sama Rizky, udah yang nggak usah dipikirin. Mungkin Yoga ini cuma bercanda. Masa bercandanya gitu? Nggak lucu ah. Ya sudah, mungkin Yoga kan berusaha untuk mengakrabkan diri dengan kita. Oh ya sudah kalau gitu, tapi nggak lucu ah kalau kayak gitu. Ya udah kamu yang sabar aja, udah jalan lagi aja. Jalan, mereka lanjut jalan lagi. Sampai pada titik mereka akan masuk ke dalam kawasan hutan yang vegetasinya ini rapat. Pohonnya ini besar-besar banget. Nah di situ Yoga berteriak lagi sama teman-teman yang ada di depannya. Stop, berhenti dulu, berhenti. Berhenti lagi mereka. Gunawan tanya, ada apa lagi Yok? Mas, ini barusan aku dapat bisikan dari eyangku. Kalau mau masuk ke kawasan hutan itu ada gerbang mas di depan. Gerbang apa? Tanya si Gunawan, kan teman-teman yang lain juga bingung. Itu ada gerbang gaib mas. Di situ ada gerbang gaib, kita nanti masuk pakainya kaki kiri, jangan kaki kanan mas. Udah nurut aku aja mas. Ini eyangku yang bilang kayak gitu. Nah di situ Gunawan agak seperti mengejek apa yang Yoga ini sampaikan. Kata eyangmu gimana? Tanya lagi si Gunawan itu. Iya katanya kita harus masuk pakai kaki kiri mas. Oh gitu. Eyangmu udah mencontohkan belum? Lah di situ Gunawan ini dicubit sama si Anis. Kamu jangan kayak gitu, ndak enak sama kita. Iya ah. Yoga ini nampak tersenyum. Iya sudah Yok. Iya tenang aja tenang. Akhirnya jalan lagi mereka. Mereka jalan masuk ke kawasan hutan itu. Karena si Gunawan ini memang tidak setuju dengan apa yang Yoga yakini, dia pun masuk dengan kaki kanan. Nah, masuk kaki kanan ini Gunawan kan teman-teman yang lain, karena Gunawan ini sebagai leader, teman-teman yang ada di belakangnya kan ikut dia, pakainya kaki kanan semua. Nah, sambil jalan itu setelah masuk ke hutan, Yoga ini dari belakang sambil seperti bicara tapi agak keras. Mas Gun, kok pakainya kaki kanan, nggak kaki kiri? Nah, Gunawan ini sambil mereka jalan menjawab, ya mau gimana lagi Yok? Aku dari kecil itu diajari orang tua aku untuk apa-apa itu menggunakan tangan kanan sama kaki kanan. Kecuali masuk ke toilet itu pakai kaki kiri. Nah ini kan hutan alam bebas. Ngapain kita harus masuk kemana? Apa yang harus dimasukin? Nggak ada lah. Udah biasa aja. Dicubit lagi sama Anis. Kamu jangan kayak gitu. Nggak enak sama kita. Nah emang kenyataannya kayak gitu. Nah Yoga ini menjawab, ya sudah Mas Gun, nggak apa-apa. Lagian Eyang juga kasih izin kok. Gunawan menjawab lagi, ya emang sudah diizinin dari tadi kita simaksi. Dicubit lagi di situ sama Anis. Kamu emang ya nggak enak ini sama kita. Kamu jangan kayak gitu. Itu anak baru. Iyalah, lagian dia itu kayak sok-sokan. Agak sebel aku yang. Udah kamu jalan aja. Kamu leader kok sebel. Jalan mereka ini. Nah mereka jalan sampai pada akhirnya mereka tiba di pos 1. Di pos 1 ini mereka sempat istirahat ya, minum air mineral. Yang cowok ini pada ngerokok. Tidak begitu lama mereka di situ, jalan lagi mereka menuju ke pos 2. Nah di tengah perjalanan mereka sempat berhenti karena memang teman-teman yang lain ini menghendaki berhenti karena kan baru pemula semuanya kecuali Gunawan sama Anis. Gunawan sama Anis pun setuju berhenti, mereka minum. Nah ketika mereka berhenti itu di situ, tiba-tiba Gunawan ini melihat Yoga ini seperti berjalan menuju ke arah semak-semak. Dikirain Gunawan ini Yoga mau kencing. Nah ternyata Yoga ini memegangi salah satu pohon yang ada di situ. Jadi posisinya kayak gini, megang pohon sambil dia itu memejamkan matanya. Nggak tahu itu mulutnya itu seperti komat kamit. Nah Gunawan ini bilang ke Anis, itu coba kamu lihat, ngapain lagi dia? Udah toh yang, biarin aja. Udah gak masuk akal ini anak ini. Kayak gitu buat apa toh? Nah akhirnya setelah itu si Yoga ini balik ke rombongan mereka. Ditanya sama Gunawan, habis ngapain? Yok, itu tadi habis ketemu sama temanku. Oh ketemu sama temanmu? Temanmu orang sini? Ya penghuni sinilah mas, baru juga kenalan tadi. Oh gitu. Ya sudah salam ya buat temanmu, jangan usil. Siap mas, aman mas semuanya. Anis ini melotot lagi ke arahnya Gunawan karena dia malu kan, nggak enak sama kita. Ini cowoknya kok ngejekin terus, bahasanya kan bahasa nyindir-nyindir gitu. Anis jadi nggak enak. Nah di tengah-tengah mereka sedang beristirahat, si Rizky ini sempat bertanya sama Gunawan, Mas Gun,
Ini aku kok nggak tahu ya Mas, ini rutenya mana toh Mas? Masih jauh apa udah deket? Ya masih jauh, Ki. Aduh masih jauh ya Mas. Lah enak, emang kenapa toh? Kamu capek? Iya Mas, capek Mas aku Mas. Ini rutenya gimana Mas? Aku nggak tahu Mas, aku dijelasin. Ini kan kita di tengah-tengah antara pos 1 sama 2. Nanti kita jalan sampai ke pos 2. Nah sampai di pos 2 nanti kita istirahat lagi. Nanti setelahnya kita pokoknya checkpoint kita itu di pos 3. Di pos 3 kita nanti ada satu shelter, kita tidur di situ. Baru pagi-pagi nanti kita melanjutkan perjalanan untuk langsung menuju ke puncak. Oh gitu Mas, jadi masih jauh ya Mas? Ya masih jauh, aku nggak bilang deket loh ya, jauh. Tapi ayo kamu yang semangat, nggak apa-apa. Kalau capek bilang aja sama kami, nanti berhenti lagi istirahat. Jadi posisinya Gunawan ini seperti terus memotivasi Rizky. Karena Gunawan ini ngerasa Rizky dari awal berangkat ini udah agak ragu gitu. Udah agak takut kan dari awal pembahasan mereka mau naik gunung. Sampai pada akhirnya ya sudahlah, ayo kita melanjutkan perjalanan karena ini sudah agak malam. Kita biar cepat sampai di pos 3, nanti kita istirahat. Teman-teman pun setuju. Jalanlah mereka dari pertengahan jalur ya antara pos 1 dan 2 itu. Mereka jalan. Nah, belum lama mereka jalan, si Rizky ini bilang lagi di situ. Akan tetapi dia bilang sama pacarnya Rizal, "Yang, aku kok kayak panas ya punggungku." "Panas? Panas gimana Yang?" "Iya kayak ada ya api gitu deket-deket sama punggungku." "Ah, masa kamu kecapean itu punggungmu jadi panas? Sini tasmu tak bawain aku aja," kata si Rizal kan sama pacarnya itu. "Oh ya sudah, enggak apa-apa Yang, enggak apa-apa, sini tak bawain aku." Nah kebetulan si Rizky juga bawanya bukan carrier yang besar, akan tetapi daypack. Yang bawa carrier besar pacarnya si Rizal. Nah daypacknya si Rizky ini akhirnya dibawa sama si Rizal kan. Nah jalan lagi. Nah mereka jalan lagi itu Rizky sempat mengeluh lagi. "Yang kok masih panas ya? Aduh kamu masuk angin ini," kata si Rizal kan. "Ya sudah nanti kita sampai di pos 3, kamu nanti minta dikerokin atau apalah, atau minta dipijit sama teman-teman cewek." "Iya Yang, iya." Nah jalan mereka ini terus sampai pada akhirnya mereka tiba di pos 2. Di pos 2 mereka istirahat lagi, minum air mineral kan, minum air mineral. Yang cowok biasa ngerokok lagi 1 batang. Nah sampai di pos 2 itu nampak Rizky ini duduknya itu seperti ini, memandang ke arah bawah aja ke tanah. Sempat ditanya juga sama Anis sama si Gita, "Ki, kamu kenapa Ki? Capek ya? Apa kamu sakit apa gimana? Kok diem aja dari tadi?" Nah Rizky ini cuma diem aja, memandang ke bawah. Nah teman-teman yang cowok ini belum begitu merhatiin gitu, karena mereka masih asik ngobrol sendiri dan ngerokok gitu ya. Nah setelahnya tiba-tiba Rizky ini menangis sambil menunduk. Nah teman-teman yang lain kan akhirnya menatap semua ke arah Rizky. Cowok yang cewek itu kan natap semua. Ditanya sama Anis di situ, Ki, kamu kenapa Ki? Kok nangis Ki? Nah Rizky ini masih terus menangis sambil menunduk ke bawah, pandangannya ke tanah. Akhirnya dihampiri sama Anis sama kita. Coba ditenangkan kan. "Kamu kenapa Ki? Kamu kenapa?" Rizky ini masih terus menangis. Nah di situ akhirnya Rizal kan menghampiri pacarnya itu, dipijit-pijit. "Kamu capek ya Yang? Kamu capek Yang?" Rizky masih menangis. Terus dipijitin sama Rizal. Nah tiba-tiba Rizky ini memandang ke arah teman-teman semuanya. Jadi memandang itu sambil melotot dan menangis. Dipandang satu-satu itu temannya. Sambil kayak gitu Rizky. Teman-teman kan kaget. Astagfirullahaladzim. Di situ Gunawan ini udah mulai kerasa, ini bukan Rizky, ini ada yang tidak beres sama si Rizky. Nah akhirnya Gunawan pun menghampiri Rizky. Dielus-elus si Rizky. "Ada apa Ki? Ada apa? Udah yang tenang ya Ki ya, yang tenang." Rizky ini masih terus melotot sama teman-teman. Sambil nangis dia itu. Nah tiba-tiba di tengah ketegangan itu Rizky ini berjalan, tapi berjalannya ini merangkak gitu loh. Merangkak menghampiri si Yoga. Nah Yoga itu di situ posisinya memang sedang seperti bermeditasi di satu titik di lokasi tersebut, seperti kayak gini. Yoga itu dihampiri sama si Rizky itu sambil merangkak nangis. Nah benar-benar wajahnya Rizky ini seperti hampir menempel di wajahnya Yoga yang sedang memejamkan mata seperti bermeditasi. Nah tiba-tiba setelah deket itu Rizky tertawa dengan sangat menyeramkan. Yoga ini nggak berkeming, masih tetap kayak gini.
Nah Rizky itu terus saja tertawa. Nah setelahnya Yoga ini seperti ditunjuk-tunjuk gitu jidatnya, ditunjuk-tunjuk kayak gini. Jidatnya si Yoga itu sama si Rizky. Sambil Rizky ini terus tertawa. Nah teman-teman yang lain kan kaget semua di situ. Nah Anis sama Gita ini udah mulai nangis karena melihat kejadian yang benar-benar di luar nalar pada waktu itu. Karena mereka berdua juga cewek kan nangis. Nah sempat tanya ke Gunawan si Anis itu, yang gimana yang ini yang Rizky, gimana yang Rizky? Udah kamu tenang, udah kamu sama kita di sana aja. Duduk kalian berdua di sana. Ini tak urus yang cowok-cowok. Nah setelahnya agak ditenangkan si Rizky ini. Ki, kamu kenapa Ki? Udah Ki. Nah setelahnya Rizky ini seperti apa ya, menyambar, seperti mau menyambar muka dari cowok-cowok yang ada di situ. Mulai. Nah suaranya ini berubah menjadi benar-benar suara besar seperti cowok itu menggema. Nah kaget semua teman-temannya di situ. Astagfirullahaladzim. Nah akhirnya si Gunawan yang agak tahu mengenai dunia supranatural itu bilang sama Rizal, Zal, pegangin Rizky, yang kencang banget, pegangin. Ini tak doain. Akhirnya setelahnya Gunawan ini mengambil seperti air mineral dari kerilnya, seperti didoain apalah Al-Fatihah dan lain sebagainya. Nah, setelahnya disiramkan, digerujukkan ini di kepalanya si Rizky dari atas sampai bawah. Rizky ini seperti sesekali seperti itu, sesekali tertawa terus seperti itu sampai pada akhirnya Rizky ini seperti lemas. Nah jadi kondisinya seperti tidak sadarkan diri. Nah setelahnya agak ditampar-tampar kecil sama Gunawan itu Rizky itu. Bangun Ki, bangun Ki. Ya Allah bangun Ki, astagfirullahaladzim. Terus kayak gitu kan sama Gunawan sampai Rizky ini terbangun. Dan Rizky ini seperti benar-benar gak ngerasain apa yang baru saja dialami. Dia itu malah bilang, aduh aku ketiduran ya. Aku emang capek banget dari tadi, udah ngantuk banget Mas Gun. Masih lama ya Mas sampai di pos 3-nya. Oh iya Ki, enggak kok, sebentar lagi ini udah mau sampai pos 3. Udah kamu yang tenang ya. Ini minum dulu, ini sama Gita, sama Anis. Sini kalian berdua. Ini temannya dipegang. Nah Anis kondisinya kan sama Gita ini agak takut. Mereka agak ini takut. Terus Gunawan ini seperti ngode, enggak usah takut, sini. Akhirnya mereka berdua pun menghampiri teman mereka itu, dipeluk teman mereka sambil mereka ini nangis. Lah kamu kenapa? Ditanya sama Rizky kan bingung. Enggak apa-apa, kami juga udah capek makanya kami nangis kok enggak sampai-sampai. Alasan seperti itulah yang dilontarkan oleh kita. Anis ini cuma diem aja karena Anis ini merasa shock. Dalam dunia pendakian yang dia jalani selama ini dengan Gunawan dan teman-teman lain selain dari rombongan itu, Anis belum sama sekali mengalami kejadian yang benar-benar baru saja dia alami. Makanya dia agak shock, dia diem aja. Nah, setelahnya Yoga ini bilang di situ sama Gunawan, sudah Mas tenang aja. Barusan aku sudah bilang sama Eyang kok, udah tak sampaikan ke Eyang bahwasanya kalau ada apa-apa nanti aku disuruh ngelawan aja sama yang ada di sini, penghuni-penghuni di sini. Nah di situ Gunawan ini mau marah. Jadi menurut penuturan Mbak Anis yang ngirim cerita ini, pacarnya itu pada waktu itu pingin banget nonjok yang namanya Yoga. Karena posisinya ketika Rizky kesurupan, dia cuma diem meditasi, nggak nolong apapun. Justru yang berbuat sesuatu itu Gunawan. Sampai si Rizky ini sadar kembali. Nah setelah itu malah dia bilang, udah izin sama eyangnya, nanti kalau di sini penghuni pada bandel sama kita, nakal sama kita, nanti aku yang lawan. Gunawan ini menjawab di situ, udahlah nggak usah dilawan-lawan apa. Kita ini tamu di gunung ini, nggak usah macam-macam lah yuk. Udah kamu juga dari tadi cuma diem aja. Agak sebel lu dari situ sih Gunawan kan. Nah setelahnya suasana udah kondusif gitu kan, udah minum, mereka merokok lagi yang cowok. Setelahnya Gunawan bilang, ayo kita lanjut jalan, karena dia merasa kondisinya di lokasi itu udah tidak bagus. Teman-teman yang lain setuju. Dia bilang sama Rizal, Zal jagain Rizky ya, pokoknya jagain, jangan sampai dia itu tiba-tiba lari atau gimana. Iya mas, siap mas, siap. Jalanlah mereka. Nah singkat cerita mereka sampai di pos 3. Di pos 3 ini ada satu bangunan, di mana bangunan itu adalah shelter seperti pos ya. Shelter itu seperti pos untuk istirahat. Nah, dibangun menggunakan seng, jadi dikelilingi seng semuanya, dan ada satu pintu, ada atapnya. Pintu itu nampak terbuka di situ, memang tidak bisa ditutup. Sampai pada akhirnya mereka berhenti di situ. Gunawan bilang sama teman-teman yang lain, udah kita istirahat di shelter ini, di pos 3. Kita mempersiapkan matras dan lain sebagainya untuk kita tidur di dalam. Besok kita baru melanjutkan perjalanan
dan langsung untuk menuju puncak. Udah semuanya tidur, kita istirahat. Kalau nggak tidur, nanti besok kita nggak punya tenaga untuk jalan. Nah, teman-teman yang lain pun setuju. Mereka pun menata matras dan lain sebagainya lah, tas-tas untuk mereka bantal. Di situ mereka semuanya masuk ke sleeping bag dan mulai tidur. Nampak itu di situ Yoga itu berada di pintu shelter itu. Jadi memandang ke arah luar, ke arah hutan gitu. Dia itu sambil merokok. Nah, ditanya sama Gunawan, Yoga, Yoga ini baru noleh. Gimana Mas Gun? Lagi ngapain kamu itu? Udah tidur aja. Udah malam gini loh. Ini udah jam berapa? Udah jam 1:30 kok. Nanti kita bangun pagi sarapan, kita jalan langsung ke puncak. Iya Mas, ini cuma lagi lihat-lihat sekitar aja kok. Barangkali ada yang macam-macam dengan kita. Udah, nggak usah kayak gitulah. Ayo tidur aja, tidur. Nah, di situ Anis itu bilang, tidurnya kan sebelahnya si Gunawan itu Anis. Udah, nggak usah diurusin lah. Biarin aja, biarin. Kamu tidur dan nggak usah mikirin yang aneh-aneh. Ya udah kalau gitu. Nah, Gunawan pun tidur sama Anis. Yoga pun nyusul untuk tidur pada waktu itu. Sampai pada akhirnya mereka semua tertidur. Singkat cerita, pagi hari tiba. Gunawan menginstruksikan kepada teman-temannya, kita masak di sini sarapan atau kita langsung saja jalan, nanti kita sarapan di warungnya Mbok Yem. Teman-teman yang lain pun meminta untuk sarapan saja di situ. Mereka masak dalam artian dan sarapan karena mereka sudah lapar dari perjalanan semalam mereka itu. Gunawan pun setuju, akhirnya mereka mengeluarkan logistik dan masak seadanya di situ. Setelah matang mereka pun sarapan. Nah, setelah sarapan langsung mereka ini jalan untuk menuju ke puncak. Jadi mereka jalan dan singkat cerita mereka sampai di puncak. Nah, ketika sampai di puncak seperti biasa mereka menikmati pemandangan yang ada di puncak. Mereka berfoto-foto sampai pada sekitaran 30 menit, itu setengah jam, mereka pun memutuskan untuk turun. Jadi mereka turun ini sampailah mereka di satu warung, yaitu warungnya Mbok Yem ya, yang ada di Hargo Dalem. Nah, mereka di situ berhenti karena mereka memang berencana untuk makan nasi pecel di situ. Mereka berhenti, mereka pesan nasi pecel, mereka makan. Pada sekitaran jam 11 siang pada waktu itu mereka sampai di Hargo Dalem, di warungnya Mbok Yem itu. Setelah mereka makan, mereka ngobrol-ngobrol. Setengah jam kemudian pada sekitaran setengah 12, si Yoga sama Gita ini pamit sama Gunawan di situ. Mas Gun, aku tak jalan-jalan dulu ya sama Gita. Loh, mau kemana gak? Ya aku pengen jalan-jalan Mas di sekitaran sini, aku pengen foto-foto sama Gita. Oh ya sudah kalau gitu, jangan lama-lama ya, dan jangan jauh-jauh. Iya Mas, siap Mas. Nah, ketika Yoga ini mau jalan, Gunawan tanya lagi, Yoga, mau berapa jam? Ya 2 jaman lah Mas. Oke, 2 jam ya, jangan lebih. Oke siap Mas. Jalanlah Yoga ini sama kita, entah kemana mereka. Nah, setelahnya Gunawan ini masih berada di warungnya Mbok Yem. Jadi mereka ini santai-santai di situ. Jadi ada Gunawan, Rizal, Rizky, dan satunya Anis kan, pacarnya dari Gunawan itu. Mereka santai-santai di warungnya Mbok Yem, bersilaturahmi, berkenalan dengan pendaki lain juga yang ada di situ. Nah, pada sekitaran jam 1 siang, udah 1 jam Yoga dan kita ini pergi, tiba-tiba gerimis ini turun. Nah, di situ Gunawan sempat bilang sama Anis, yang ini kok Yoga sama kita kemana ya? Ini udah gerimis, aku agak khawatir. Nah, walaupun Gunawan ini sebel sebenarnya dengan Yoga karena mereka berseberangan, akan tetapi karena dia leader, si Gunawan ini punya rasa tanggung jawab dan dia agak panik pada waktu itu. Kalau mereka ini tersesat gimana ya? Ini juga udah gerimis yang aku kok agak khawatir sama Yoga karena dia anaknya, kamu lihat sendirilah. Udah nggak usah dikhawatirin, Yoga juga udah gede kok sama kita. Udah kita nunggu aja di sini, toh baru 1 jam. Iya baru 1 jam. Ya sudah ditunggu aja. Nah, setelahnya mereka santai lagi di situ. Sampai pada akhirnya hujan ini turun dengan lebat. Dan itu kondisinya sudah 3 jam. Pada akhirnya Yoga dan kita ini belum balik ke warungnya Mbok Yem. Nah, di situ kan Gunawan bilang sama Anis dan teman-teman lain, ini udah tidak beres. Ini Yoga kemana? Kok tidak pulang-pulang? Udah 3 jam ini. Ini hujan deras kayak gini, aku khawatir. Ayo Zal, kamu sama aku yang cowok cari. Nah, kalian berdua, Anis dan Rizky kan, itu disuruh menunggu di warungnya Mbok Yem, dititipin. Mbok, titip ya Mbok, ini 2 temanku. Ya, kalian mau kemana? Tanya Mbok Yem kan. Mau cari temanku ini, kok enggak balik-balik ke sini? Oh ya sudah, hati-hati. Nggih, Mbok. Jalanlah mereka berdua ini di tengah lebatnya hujan. Gunawan sama Rizal. Mereka jalan
sempat bertanya juga dengan beberapa pendaki yang baru turun ya dari atas itu. Mereka ini tanya dengan ciri-ciri teman mereka, cowok cewek. Yang cowok ini menggunakan jaket seperti rompi warna merah, yang cewek menggunakan topi gitu, topi warna biru seperti topi-topi zaman Belanda itu. Nah, di situ pendaki-pendaki itu tidak ada yang melihat sama sekali. Nah, sampai pada akhirnya mereka pun agak kedinginan dan memutuskan untuk berhenti di satu titik di mana itu adalah di bawah pohon besar. Walaupun pada waktu itu mereka sudah pakai raincoat, sudah pakai jas hujan. Akan tetapi karena hujan ini lebat, mereka ini kedinginan. Nah, ketika mereka ini sedang istirahat ya, sebentar untuk nanti nyari si Yoga sama kita lagi, tiba-tiba dari arah kejauhan itu mereka memandang. Jadi di balik tipisnya kabut. Loh, itu kan Yoga sama kita. Ke arah mereka itu. Jalan. Di situ ada dua pendaki seperti nampak mengantar mereka berdua. Nah, sampai pada akhirnya Gunawan dan Rizal ini jalan ke arah mereka agak cepat. Nah, sesampainya di lokasi mereka, Gunawan ini langsung tanya, "Kamu itu gimana? Dari mana, Yuk? Kok 3 jam lebih nih? Kamu kok udah balik-balik?" "Iya, Mas. Aku sempat kesasar, Mas. Sempat tersesat." "Udah nanti aja, Mas. Tak ceritain kalau udah nanti turun aja." Nah, di situ nampak wajahnya Gita itu seperti pucat. Kayak orang yang seperti baru melihat sesuatu. Kalau orang Jawa ini bilang ketengkengan. Jadi melihat sesuatu yang nggak lazim gitu. Jadi kayak ketakutan. Akhirnya karena mengerti hal itu, Gunawan pun menjawab, "Ya sudah kalau gitu, ayo ikut kami ke Mbok Yem aja." Nah, dua pendaki yang mengantar itu pun sempat bilang, "Iya Mas, ini dua temannya ini kok tadi di jalur mau Candi Ceto itu." "Loh, lah kalian di mana?" "Kami di Pasar Dieng," jawab si Yoga kan. "Iya Mas." Pendaki dua itu pun bilang di Pasar Dieng mereka. Jadi posisinya mereka, aku ini sama temanku mau naik ke Pasar Dieng. Nah, ketemu sama dua teman Mas ini, cowok cewek ini. Nah, mereka ini seperti tersesat Mas. Nah, di situ Gunawan kan mikir, oh ya bener juga, karena Pasar Dieng ini kan jalurnya Candi Ceto. Ini kok mereka bisa sampai sana? Akhirnya kan bilang di situ, terima kasih si Gunawan ini. Ya sudah Mas, terima kasih Mas. Ayo Mas, mampir dulu ke warungnya Mbok Yem. Makan Mas, tak traktir aku Mas. Nah, dua pendaki itu pun bilang, "Enggak Mas, terima kasih Mas. Kami lanjut jalan aja. Kami suka hujan-hujanan kok, ini adem." "Oh ya sudah Mas, beneran Mas, enggak mau." "Ya enggak mau. Terima kasih ya Mas, sudah mengantar teman saya." "Sama-sama Mas, tolong menolonglah sesama pendaki." Nah, setelahnya Yoga sama Gita ini dibawa Gunawan dan Rizal ini menuju ke warungnya Mbok Yem. Sesampainya di warung Mbok Yem, mereka pun memesan lagi minuman hangat karena benar-benar habis keguyur hujan. Di situ nampak Anis ini sama Rizky kan tanya sama si Gita, "Git, dari mana aja Git?" Gita ini tidak menjawab, cuma gelengkan kepala dan wajahnya itu pucat banget. Nah, di situ Gunawan bilang sama Anis sama Rizky, udah nanti aja kalau udah turun kita bilang. Ini anak kayak habis lihat apa, udah santai aja, udah tak doain kok. "Oh ya sudah kalau gitu." Nah, setelah mereka puas beristirahat di warung Mbok Yem dan kondisinya sudah mereda itu hujan, mereka pun melanjutkan perjalanan untuk turun. Gunawan bilang sama teman-temannya pun setuju, jalanlah mereka. Singkat cerita, mereka sampai di pos 3, di mana semalam mereka nginep, yang ada shelternya itu yang pakai seng, dikelilingi seng dan ada atapnya, ada pintunya terbuka. Gunawan bilang lagi sama teman-temannya, "Kita istirahat saja di sini dulu karena ini sudah waktu jam 10 malam. Kita kalau jalan pulang ini kondisinya tidak kondusif, kita kecapean banget, diguyur hujan dan lain sebagainya. Gimana ini teman-teman?" Teman-teman yang lain pun setuju. "Ya sudah Mas Gun, kita istirahat saja dulu di sini." Karena pada malam sebelumnya mereka juga baik-baik aja istirahat di situ kan. Mereka tidur di shelter itu di pos 3. Mereka masuk dan mereka pun seperti kemarin malam menggelar matras gitu untuk mereka tidur. Nah, setelahnya mereka semua masuk ke dalam sleeping bag. Mereka ini langsung mau tidur karena udah malam. Nah, ketika mereka baru saja memejamkan mata, tiba-tiba seperti ada yang melempar sesuatu ke arah shelter tersebut. Karena shelter itu dikelilingi oleh seng, dibuat menggunakan seng kan, jadi keras banget. Dang! Kaget mereka. Apalagi si Rizky. Dia langsung panik. Mas Gun, itu apa Mas Gun?" Nggak apa-apa Ki, udah yang tenang. Itu paling kan ini anginnya agak kenceng. Jadi karena ini bangunan dibuat memakai seng, jadi kan agak gerombiang. Udah enggak ada apa-apa. Udah berdoa saja, kita tidur lagi. Nah, teman-teman yang lain pun akhirnya beranjak untuk tidur lagi. Nah, belum lama mereka ini memejamkan matanya kembali. Shelter itu seperti dilempar lagi oleh sesuatu. Dang! Kaget lagi mereka. Rizky ini udah kayak mau nangis.
Mas Gun itu apa Mas Gun? Mas Gun lah, Gunawan itu di situ udah merasa ini memang ada yang tidak beres. Jadi Gunawan itu pada waktu itu merasa ada yang sudah mengganggu ini, tidak beres. Nah, Gunawan berusaha menenangkan teman-temannya. Sudah, kita istirahat saja, yang penting kita niatnya baik, kita istirahat, kita sudah permisi, berdoa. Kalaupun ada gangguan, kita semua harus tenang. Kalau toh takut, ya kita wajar sebagai manusia takut, tapi jangan sampai terintimidasi oleh bangsa mereka. Sudah, kita tidur seperti memberi ketegasan gitu Gunawan kan. Tidur, berdoa dulu, ayo masuk ke dalam sleeping bag. Memejamkan mata, udah enggak usah dipikirin yang ganggu-ganggu itu. Teman-teman yang lain pun di tengah ketegangan itu nurut. Nah, yoga pun nampak yang katanya di situ awalnya ini indigo dan segala macam juga nampak takut. Yoga ini masuk ke dalam sleeping bag, dia langsung tidur. Teman-teman lain juga. Nah, udah agak lama ini mereka tidur. Tiba-tiba 1 jam kemudian shelter mereka seperti dilempar sesuatu lagi, dan kali ini sangat-sangat keras. Bang, kaget mereka semua bangun. Gunawan ini langsung, astagfirullahaladzim, iki sopo yo sing ganggu, mbok ojo ganggu, tolong. Ini siapa yang mengganggu? Mbok jangan ganggu kami, tolonglah, kami tidak mengganggu. Di situ Gunawan berteriak. Rizky ini nangis. Anis pun nampak wajahnya takut. Jadi semuanya itu takut pada waktu itu. Nah, tiba-tiba Rizky ini seperti berteriak, menutup telinganya. Nah, Gunawan ini bingung, langsung dihampiri si Rizky ini. Dipeluk, ada apa Ki? Ada apa? Kamu kenapa? Emang kalian nggak dengar? Kalian nggak dengar? Aku barusan dengar ada seperti kuda yang lewat. Suklak. Nah, di situ kan Gunawan kaget. Astagfirullahaladzim. Jadi Gunawan ini merasa si Rizky ini benar-benar seperti diganggu terus. Nah, pada waktu itu Gunawan pernah mendengar juga mitosnya di pos 3 via Cemoro Kandang itu memang sering kedengeran ada suara seperti kereta kencana yang lewat kalau tengah malam gitu. Nah, di situ Gunawan kan menenangkan si Rizky. Udah Ki, kamu nggak usah dipikir yang macam-macam. Udah, kamu ini capek, jadi mungkin kamu pikirannya yang macam-macam, sugestimu jadi buruk. Nggak bener, aku bener-bener denger Mas. Nah, di situ akhirnya si Gunawan ini membaca ayat kursi dengan lirih, dibantu teman-teman yang lain kecuali Yoga. Yoga ini nampak seperti ini aja, memandangi dengan wajah yang agak takut dan panik dia. Seperti dia nggak tahu harus melakukan apa. Nah, setelah dibacain ayat kursi ini, tiba-tiba Gunawan dan teman-teman lain yang ada di situ saling bertatapan. Karena pada waktu itu mereka benar-benar mendengar seperti ada musik-musik pementasan tari-tarian, kayak ada sendera tari. Nah, di situ Gunawan kan bilang sama teman-teman yang lain, kalian mendengar juga ya? Iya, ini suara musik-musik seperti ada tari-tarian. Jadi benar-benar di situ mereka semua mendengar. Nah, Gunawan ini bilang sama teman-teman, sini kumpul. Mereka semua berkumpul di situ. Gunawan ini seperti mengajak teman-teman yang lain ini untuk berdoa. Bahkan akhirnya Yoga ini ikut di lingkaran tersebut. Ayo kita semuanya berdoa di sini, meminta pertolongan hanya kepada Allah, kepada Tuhan. Kita tidak tahu harus minta tolong sama siapa. Ini jelas kita lagi diganggu. Aku tidak mau nutupin lagi. Kita lagi diganggu. Di situ Rizky ini nangis. Udah Ki, kamu jangan nangis sih. Anis juga nangis, semuanya di situ takut. Jadi bisa membayangkan ini rencang-rencang semua pada waktu itu bagaimana kondisi yang dirasakan oleh rombongan mereka. Nah, di situ setelah mereka berdoa ini perlahan suara seperti musik-musik tarian itu hilang. Nah, di situ Gunawan bilang sama teman-teman, udah kan enggak kedengeran? Iya, ini udah enggak kedengeran. Rizky ini nangis terus. Udah, ayo kita takutnya kayak apa? Kita harus melanjutkan tidur. Ini enggak mungkin kalau aku ngajak kalian turun sekarang juga. Ini udah tengah malam. Bukan enggak mungkin kalau kita turun, gangguan ini semakin gede nanti, semakin banyak. Udah kita tidur aja. Setakut kita apa? Insya Allah enggak ada jin ini yang membunuh manusia. Kata Gunawan kan di situ. Yang penting berdoa. Kita jangan sampai terganggu lagi, kita jangan sampai tertipu daya. Nah, sampai pada akhirnya mereka setuju, mereka pun tidur. Nah, singkat cerita, alhamdulillahnya sampai pagi hari sudah tidak ada gangguan apapun. Mereka semua terbangun. Nah, di situ Gunawan bilang sama teman-temannya, dah, ini udah pagi, alhamdulillah, kita sebentar lagi bisa sampai base camp, insya Allah. Kita sarapan dulu, jangan gugup, ayo kita sarapan dulu. Mereka pun langsung masak, mereka sarapan itu mie instan, biar cepet kan. Nah, setelahnya mereka sarapan, mereka pun jalan pulang untuk menuju ke base camp. Nah, sesampainya di base camp,
Gunawan ini langsung menuju ke pos perizinan itu Simaksi untuk mengambil KTP dan melaporkan bahwasannya mereka berenam sudah turun dengan selamat. Setelahnya mereka berkumpul di salah satu warung yang ada di dekat base camp. Nah, di warung itu pada akhirnya Gunawan ini bertanya dengan si Yoga, "Ga, aku mau diceritain sama kamu. Sebenarnya ada apa? Ini kamu ngerasain apa? Kok kamu bisa sampai tersesat itu kamu ke pasar Dieng itu gimana ceritanya?" Nah, di situ diceritakanlah oleh Yoga. Jadi gini Mas, waktu pertama naik ini ya Mas, masuk ke jalur pendakian, itu memang aku diliatin kuntilanak Mas. Di tengah hutan itu lagi mainin rambut, wajahnya itu kayak kebiru-biruan busuk. Tapi arahnya itu memandang ke arah Rizky terus Mas. Iya aku udah denger itu. Ah Rizky di situ kan, beneran itu yuk, beneran. Nah, aku udah denger yang itu kata Gunawan kan. Yang lain, kamu tersesat itu gimana ceritanya? Ya aku itu tersesat Mas. Aku ini jalan terus dan sampai pada akhirnya aku di pasar Dieng itu yang aku baca-baca di medsos itu pasar setan. Sampai di sana aku sama Gita ini kondisinya bener-bener cerah. Nah entah kenapa setelah kami tiba di situ, langit tiba-tiba kok mendung, gelap, kabut ini turun dengan tebal. Sampai jarak pandang kami 2 meter pun kami tidak bisa lihat ke depan Mas. Loh masa tak? Iya bener Mas. Nah setelahnya aku ini duduk di situ sama Gita. Gita ini sempat takut di situ kan, ayo kita pulang. Kalau aku langsung pulang kan aku tidak lihat jalan Mas. Aku takutnya nanti malah terperosok ke jurang atau kemana dan lain-lain kan aku takut Mas. Karena aku benar-benar tidak bisa lihat jalur pada waktu itu. Oh ya sudah benar. Terus gimana lagi? Nah setelahnya aku ini seperti ada yang membisikkan Mas. Intinya pada waktu itu milih pulang atau mati. Nah setelahnya aku bilang sama si Gita di situ, Gita itu nangis. Masa ada yang bisikin gitu? Iya Mas, bener. Gimana itu membisikannya gimana? Ya kayak gitu Mas. Boleh apa mati? Nah setelah itu aku itu ngedenger ada suara pedang seperti yang dihantamkan ke batu di dekat situ Mas. Peng, kencang banget. Nah, di saat momen itulah pada akhirnya aku bersemedi Mas, jujur aja aku di sana. Aku bersemedi, aku minta pertolongan sama Eyang pada waktu itu. Minta pertolongan pada Eyang. Nah, terus Eyangmu itu ngomong apa? Tanya Gunawan kan. Ya pokoknya udah aku ini seperti dibisikin disuruh pulang aja enggak apa-apa, disuruh pulang aja enggak apa-apa sambil bawa sesuatu dari situ. Nah, aku pun akhirnya kan nurut. Aku nyari-nyari ada batu yang menurutku agak menarik, itu mau tak bawa pulang. Nah, di situ Gita itu bilang sama aku, pokoknya jangan dibawa pulang, jangan dibawa pulang. Ini barangkali punya bangsa jin sini atau apa. Aku takut karena aku dari tadi juga udah ngerasanya walaupun di sini sepi tapi aku ngerasa rame. Ya sudah sampai pada akhirnya aku enggak jadi bawa batu itu. Aku pun jalan karena setelahnya kabut ini agak nipis. Aku nekat jalan sama Gita. Nah sampai pada akhirnya aku ketemu sama 2 pendaki yang nganterin aku tadi Mas, yang dari Candi Ceto. Oh gitu. Nah iya aku kok bingung soalnya pasar setan Dieng itu kan Candi Ceto biasanya. Iya Mas, aku pun nggak tahu itu di situ. Ya sudahlah kata Gunawan di situ. Yang penting kalian sudah selamat, sudah turun. Nah setelahnya Gunawan ini bilang sama teman-teman yang ada di situ kan. Jadi pendakian kita kali ini bisa dijadikan pelajaran ya teman-teman. Kalau kita mendaki kita harus ya menjaga kesopanan kita lah. Nggak usah kayak Yoga ini sorry ya Ga, aku bilang kamu soalnya kamu seperti nantang-nantang. Udah nggak usah gitulah karena kita juga tamu di gunung. Terus kita meminta pertolongan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebaik-baik penolong adalah Allah, tidak ada yang lain, kata Mas Gunawan. Teman-teman ini seperti menunduk, mengiyakan apa yang Mas Gunawan sampaikan. Ya sudah, yang penting kita alhamdulillah sudah selamat. Kita bisa pulang semuanya dengan utuh. Jadikan pendakian ini sebagai pendakian yang benar-benar membuat kita lebih dewasa dalam pendakian berikutnya. Nah singkat cerita, setelah dari kejadian mereka berenam alami di Gunung Lawu via Cemoro Kandang itu, mereka pun menjadi lebih akrab. Dan sampai pada hari ini mereka masih aktif mendaki ke gunung dan mereka menjadi satu kumpulan yang benar-benar akrab. Ya, jadi semenjak kejadian itu ada hikmah. Mereka ini menjadi akrab, mereka menjadi lebih dewasa dalam dunia pendakian. Nah, kira-kira seperti itulah cerita yang dituturkan oleh rencang kita bernama Anis ini yang ada di Solo kepada kami. Semoga dari kisah Mbak Anis dan kelima temannya ini kita semua, rencang-rencang semua bisa mengambil hikmah, pelajaran dan kesimpulan.
Baik, kira-kira seperti itu yang bisa kami sampaikan, dan apabila banyak salah kata kami memohon maaf, dan sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Saya Sukma Arga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam rimba.